Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to back channel. Kembali lagi bersama saya Ayu Aprila Putri. Oke, kali ini saya akan membahas tentang analisis wacana kritis model Theo van Leeuwen. Nah, dalam buku Erianto yang berjudul Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media, dijelaskan bagaimana media massa membangun sebuah wacana pada suatu peristiwa melalui sudut pandang suatu peristiwa pada media massa yang tergantung pada ideologi yang dimiliki suatu instansi media dalam hubungannya dengan bidang ilmu komunikasi. Erianto juga menambahkan bahwasanya analisis wacana adalah salah satu alternatif dari analisis selain analisis isi kuantitatif yang dominan banyak digunakan. Jika analisis isi kuantitatif lebih menekankan pada pertanyaan apa atau what, analisis wacana lebih melibatkan pada bagaimana how dari pesan atau teks tersebut dikomunikasikan. Sehingga lewat analisis wacana kita bukan hanya mengetahui bagaimana isi teks berita, tetapi juga bagaimana pesan itu disampaikan. Lewat bentuk bahasa yang bagaimana sebuah berita itu dapat disampaikan. Analisis wacana sebagai salah satu alternatif dari analisis isi. Melalui analisis wacana bukan hanya mengetahui bagaimana isi teks berita, tetapi bagaimana juga pesan yang disampaikan lewat kata, frase, kalimat, dan metafora yang ada pada suatu berita. Melalui melihat dari konteks bagaimana pembangunan struktur kebahasaan tersebut, analisis wacana lebih bisa ditilik dari makna yang tersembunyi dari suatu teks. Samsudin dalam Savitri dan Alam Shah dalam buku dalam tahun 2018 menyatakan bahwa ciri dan sifat analisis wacana itu mencakup yang pertama, analisis wacana membahas kaidah pemakai bahasa di dalam masyarakat. Yang kedua, analisis wacana merupakan usaha memahami makna tuturan dalam konteks, teks, dan situasi. Tiga, analisis wacana merupakan pemahaman rangkaian tuturan melalui interpretasi semantik. 4. Analisis wacana berkaitan dengan pemahaman bahasa dalam tindak bahasa. Dan terakhir, analisis wacana diarahkan pada masalah pemakai bahasa secara fungsional dan melihat bagaimana bangunan struktur kebahasaan tersebut. Jadi salah satu model yang diusung yaitu model analisis dari Theo van Leeuwen. Secara khusus, Van Leeuwen mengungkapkan bahasa yaitu cerminan ideologi, sehingga dengan mempelajari bahasa yang tercermin dalam teks, tentu ideologi dapat terbongkar. Model analisis ini digunakan untuk mendeteksi dan meneliti bagaimana suatu kelompok atau seseorang dimarginalkan posisinya dalam suatu wacana. Bagaimana dalam suatu kelompok dominan lebih memegang dalam menafsirkan suatu peristiwa dan pemaknaannya, sementara kelompok lain yang posisinya jelas lebih rendah cenderung dijadikan objek pemaknaan dan digambarkan secara buruk. Misal, kelompok buruh, petani, nelayan, imigran gelap, dan wanita merupakan kelompok yang bukan hanya secara real tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan, tetapi juga dalam wacana pemberitaan sering digambarkan tidak berpendidikan, mengganggu ketentraman, mengganggu kenyamanan, dan sering bertindak anarkis. Di sini muncul kaitannya wacana dengan kekuasaan. Sesungguhnya, kekuasaan bukan hanya beroperasi melalui serangkaian wacana untuk mendefinisikan sesuatu atau golongan digambarkan secara buruk. Van Leeuwen memperkenalkan suatu model analisis proses pengeluaran atau exclusion dan proses pemasukan atau inclusion.
Proses pengeluaran menitik beratkan pada pertanyaan apakah dalam suatu teks berita ada aktor yang dikeluarkan di dalam pemberitaan. Strategi apa yang digunakan untuk hal tersebut? Oke, saya lanjutkan ya. Sedangkan yang berkaitan dengan pemasukan atau inclusion berkaitan dengan pertanyaan bagaimana masing-masing pihak atau kelompok tertentu ditampilkan melalui pemberitaan. Dalam teorinya, model analisis Theo van Leeuwen ini dibagi dalam dua hal, yaitu yang pertama proses eksklusi dan inklusi. Proses eksklusi terbagi menjadi pasifasi, nominalisasi, dan penggantian anak kalimat. Baik guys, akan saya lanjutkan ya. Erianto dalam Alfianica 2016 halaman 35 mengungkapkan jika Van Leeuwen telah berpendapat ada beberapa strategi wacana saat seorang atau sekelompok orang ditampilkan dalam teks, yaitu yang pertama diferensiasi dan diferensiasi. Diferensiasi adalah suatu peristiwa atau seorang aktor sosial bisa ditampilkan dalam teks secara mandiri sebagai suatu peristiwa yang unik atau khas. Sedangkan diferensiasi yaitu suatu peristiwa atau seorang aktor sosial bisa ditampilkan dalam teks secara mandiri sebagai suatu peristiwa yang unik, tetapi juga bisa dibuat kontras dengan menampilkan peristiwa atau aktor lain dalam teks tersebut. Contoh, indiferensiasi, buruh pabrik Mas Pion sampai kemarin masih melanjutkan mogok. Diferensiasi, buruh pabrik Mas Pion sampai kemarin masih melanjutkan mogok, sementara tawaran direksi yang menawarkan perundingan tidak ditanggapi oleh para buruh. Yang kedua, objektivasi abstraksi. Objektivasi adalah jumlah suatu demonstrasi mahasiswa dapat dikatakan menunjuk angka yang jelas, sedangkan untuk abstraksi, yakni jumlah suatu demonstrasi mahasiswa dapat dikatakan menunjuk angka yang tidak jelas atau dengan membuat suatu abstraksi seperti ratusan, ribuan, atau banyak sekali. Hal ini dapat dilihat dari contoh berikut. Objektivasi. PKI telah 2 kali melakukan pemberontakan. Abstraksi. PKI telah berulang kali melakukan pemberontakan. Yang ketiga, nominasi kategorisasi. Nominasi yakni pemberitaan mengenai aktor, seorang atau kelompok, atau mengenai suatu permasalahan yang tidak ditampilkan secara jelas. Sedangkan kategorisasi adalah pemberitaan mengenai aktor atau mengenai suatu permasalahan yang ditampilkan secara jelas. Aktor tersebut ditampilkan apa adanya ataukah yang disebut adalah kategori dari aktor sosial. Kategori ini bisa bermacam-macam yang menunjukkan ciri penting dari seorang berdasarkan agama, status, bentuk fisik, dan sebagainya. Contoh, nominasi. Seorang laki-laki ditangkap polisi karena kedapatan membawa obat-obat terlarang. Kategorisasi. Seorang laki-laki kulit hitam ditangkap polisi karena kedapatan membawa obat-obat terlarang. Yang keempat, nominasi identifikasi. Strategi wacana ini hampir mirip dengan kategorisasi, yakni bagaimana suatu kelompok peristiwa atau tindakan tertentu didefinisikan. Bedanya, dalam identifikasi, proses pendefinisian itu dilakukan dengan memberi anak kalimat sebagai penjelasnya. Misal, nominasi. Seorang wanita ditemukan tewas, diduga sebelumnya diperkosa. Identifikasi. Seorang wanita yang sering keluar malam ditemukan tewas, diduga sebelumnya diperkosa. Yang kelima, determinasi. Indeterminasi. Indeterminasi adalah aktor atau peristiwa disebutkan secara jelas, sedangkan determinasi yakni aktor yang tidak disebutkan secara jelas. Contoh, indeterminasi. Menlu Alwi Shihab disebut sebagai orang yang terlibat skandal Bulog.
Determinasi orang dekat Gus Dur disebut sebagai orang yang terlibat dalam skandal Bulog. Yang keenam, asimilasi individualisasi. Individualisasi adalah aktor sosial yang diberitakan ditunjukkan dengan jelas kategorinya, sedangkan asimilasi aktor sosial yang diberitakan dan tidak jelas kategorinya. Contoh, individualisasi. Adi mahasiswa Trisakti tewas ditembak Parman, seorang polisi dalam demonstrasi di Cendana kemarin. Untuk asimilasi, mahasiswa tewas ditembak polisi dalam demonstrasi di Cendana kemarin. Yang ke-7, asosiasi disosiasi. Asosiasi berarti aktor atau suatu pihak tidak ditampilkan sendiri, tetapi dihubungkan dengan kelompok lain yang lebih besar. Sedangkan disosiasi diartikan sebagai aktor atau pihak yang ditampilkan sendiri. Misal, disosiasi, sebanyak 40 orang muslim meninggal dalam kasus Tabelo, Galela, dan Jailolo. Kemudian asosiasi, umat Islam di mana-mana selalu menjadi sasaran pembantaian. Setelah di Bosnia, sekarang di Ambon. Sebanyak 40 orang meninggal dalam kasus Tabelo, Galela, dan Jailolo. Nah, jadi begini guys, lewat pemberitaan yang terus-menerus disebarkan itu dalam media massa tidak langsung membentuk pemahaman dan kesadaran di kepala khalayak mengenai sesuatu. Wacana yang dibuat oleh media bisa jadi melegitimasi suatu hal atau kelompok dan memarginalkan kelompok lainnya. Jadi bisa digarisbawahi ya, untuk analisis Van Leeuwen secara umum itu menampilkan bagaimana pihak-pihak dan aktor seorang atau kelompok itu ditampilkan dalam pemberitaan. Dan ada dua pusat perhatian di sini. Yang pertama, proses pengeluaran atau exclusion yang merupakan penghilangan aktor dari suatu wacana. Kemudian yang kedua, proses pemasukan atau inclusion berhubungan dengan pertanyaan bagaimana masing-masing pihak atau kelompok itu ditampilkan dalam pemberitaan. Di sini akan saya jelaskan satu persatu ya. Kita bedah bersama. Untuk pengeluaran atau exclusion merupakan suatu yang mana seorang atau kelompok dalam pemberitaan sebagai perilaku menghilangkan atau menyamarkan pelaku kelompok dalam berita, sehingga dalam berita korbanlah yang menjadi perhatian. Untuk proses pengeluaran ini secara tidak langsung bisa mengubah pemahaman dari khalayak akan suatu isu dan melegitimasi posisi pemahaman tersebut. Sedangkan dalam proses pemasukan atau inclusion ada kaitannya dan pertanyaan bagaimana masing-masing pihak kelompok itu ditampilkan dalam pemberitaan. Bagaimana kelompok itu dalam satu peristiwa dimasukkan atau direpresentasikan ke dalam suatu berita. Tetapi baik itu inclusion atau exclusion, terdapat sebuah strategi wacana dan menggunakan kata, kalimat, informasi atau susunan bentuk kalimat tertentu, cara bercerita, dan masing-masing kelompok direpresentasikan dalam sebuah teks. Oke, di sini ada contoh lainnya ya. Seperti berita yang ditulis di surat kabar adalah cerminan ideologi wartawan ataupun media massa yang bersangkutan, sehingga menggunakan analisis strategi eksklusi dan inklusi. Theo Van Leeuwen dapat mengungkap ideologi yang tercermin dalam berita. Dalam proses pembuatan berita, media massa sering mengkonstruksikan realitas politik. Jadi sederhananya, proses konstruksi itu seperti ini ya guys. Konstruksi realitas atau politiknya adalah upaya menceritakan konseptualisasi sebuah peristiwa, keadaan, orang, atau benda tak terkecuali mengenai hal-hal yang berkaitan dengan politik. Bahkan
karena sifat pekerjaan media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka seluruh isi media tiada lain adalah realitas yang telah dikonstruksikan atau constructed reality. Sedemikian rupa susunannya sehingga membentuk sebuah cerita atau wacana yang bermakna. Oke, itu tadi penjelasan dari saya. Tentu ada kekurangannya, saya mohon maaf bila ada salah kata. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.